Mengapa berkali-kali Elon Musk mau investasi di Indonesia dan berakhir hanya cerita? Any natural resource extraction on Mars would be the output would be for Mars. Mengapa SoftBank akhirnya juga gagal investasi di Indonesia? No, he wrote a book, and that book became the bestseller. Bukankah Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang melimpah ruah, mulai dari Sabang hingga Merauke? Keindahan alam Indonesia memang dinilai tak ada yang mampu menandingi di dunia. Hampir semua pesona alam terdapat di Indonesia, mulai dari daratan hingga laut. Dalam narasi beberapa menit ke depan, saya akan memaparkan sebuah informasi. Informasi tersebut berdasarkan analisis, pengamatan, dan juga deskripsi. Anda tidak harus percaya, namun Anda harus mengetahuinya. Sudah siap? Mari kita mulai. He also spearheads 4 of the most influential tech companies in the world, runs an artificial intelligence research laboratory, and is father to 6 growing boys. With so much on his plate, Kalau Anda lihat Eropa dan juga Amerika Serikat yang menempati urutan lebih rendah dibandingkan Singapura dan juga China sebagai investor, media massa memberitakan alasan kegagalan itu. Tapi sebenarnya ini berkaitan dengan rendahnya implementasi ESG di Indonesia. Tahun 2021 silam, berdasarkan survei IBCSD atau Indonesia Business Council for Sustainable Development, indeks ESG Indonesia berada pada peringkat ke-36 dari 47 pasar modal di dunia. Rendah sekali bukan kepatuhan kita kepada ESG? Sebelum saya bahas lebih lanjut soal sumber daya keuangan global untuk investasi di Indonesia, sebaiknya saya jelaskan secara sederhana tentang ESG atau bahasa lainnya Environment, Social, dan juga Government yang biasa disingkat sebagai ESG. ESG adalah sebuah standar perusahaan dalam praktik investasinya yang terdiri dari 3 konsep atau kriteria lingkungan, sosial, dan juga tata kelola perusahaan. Sederhananya, setiap investasi harus memperhatikan lingkungan. Kalaupun itu dipenuhi, maka investasi itu harus berdampak sosial bagi masyarakat sekitar dan harus dikelola dengan baik, tidak bersifat rente dan juga korup atau bahasa mesranya entrepreneur vision. Jika kita nilai berdasarkan pengertiannya, maka sekilas sungguh mulia sekali konsep dari ESG ini, bukan? Lantas, siapa yang menggagas hal itu? Sebenarnya ide itu datang dari individu yang masuk kategori ultra high net worth atau biasa disingkat sebagai UHNW atau secara awam disebut sebagai rombongan para konglomerat finansial. Populasi ultra high net worth global berdasarkan laporan tahun 2022 lalu dari WorldX adalah sebesar 392.410. Terdiri dari Amerika Serikat sebanyak 134.530, Asia sebanyak 116.080, dan Eropa ada 100.370 individu. Kekayaan gabungan UHNW secara global pada paruh pertama tahun 2022 menjadi 41,8 triliun US dollar. Bayangkan, segelintir orang ini punya aset yang mengalahkan PDB dari China yang sebesar 18,32 triliun dan juga Amerika Serikat sebesar 25,4 triliun US dollar. Jadi gerakan mereka sangat signifikan mempengaruhi dunia untuk terjadinya sebuah perubahan. Mereka ini memang tidak terungkap namanya di publik, tapi 90% lebih perputaran uang di dunia ini ada pada mereka. Nah, mereka inilah yang mendorong agar negara G7 meratifikasi ESG dan kemudian bergulir ke level G20 sejak tahun 2020. ESG sudah menjadi standar dunia investasi. Tapi mengapa sampai begitu pedulinya mereka UHNW itu soal ESG? Apakah karena mereka super abdi negara atau justru karena keuntungan? Oh, ternyata ada beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama, mereka merasa dirugikan akibat negara-negara di dunia yang menerapkan sistem kapitalisme yang mengabaikan standar moral. Data dari WorldX, kekayaan gabungan UHNW itu secara global turun menjadi 11% pada paruh pertama tahun 2022. Jadi bisa disimpulkan, kerugian mereka itu tidak tanggung-tanggung. Kedua, mereka melihat proses perkembangan ekonomi selama ini tidak seimbang. Hal ini dibuktikan adanya krisis dan juga resesi yang terjadi. Nah, ini bukan karena tidak ada peluang dan pasar, tetapi karena sistem negara-negara di dunia ini yang korup, terutama semakin besarnya dana ilegal
yang mempengaruhi politik formal, membentuk oligarki politik yang tidak menjunjung tinggi transparansi dan juga demokratisasi. Tentu ini berdampak kepada kerusakan lingkungan, tingginya rasio Gini, dan lemahnya negara dihadapkan oligarki bisnis. Para QI atau Qualified Investor atau mereka dari UHNW bersama NGO internasional seperti Global Impact Investasi Network atau GIIN terus terlibat mengadvokasi lembaga keuangan internasional atau lembaga multilateral agar fokus kepada standar ESG dan juga menghukum negara yang abai terhadap ESG. Makanya jangan kaget bila investor asing yang masuk ke Indonesia terbesar adalah China dan juga Singapura. Mengapa? Investasi China besar ke Indonesia karena mereka tidak begitu terpengaruh dengan standar kepatuhan ESG. China memang lebih realistis dan tidak seperti Amerika Serikat dan Eropa yang cenderung hendak memperbaiki nilai-nilai baru kapitalisme. Berbeda dengan Singapura, bukan tidak patuh terhadap ESG, tapi karena investasi asing yang masuk ke Indonesia itu sebenarnya uang konglomerat Indonesia itu sendiri. Masalahnya bukan soal ketergantungan modal kepada investor untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi kapan sih kita mau berubah menjadi negara bermartabat yang membangun berdasarkan prinsip lingkungan, sosial, dan juga tata kelola yang baik? Kapan?